Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan program Live Update. Selamat menyaksikan. Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update siang Tribun News edisi Selasa 11 Juni 2024. Hari ini akan kami sajikan informasi terkini dari berbagai daerah di Indonesia. Bersama saya Adela Risna, kita jelang live update siang selengkapnya. Tribuners, truk muatan campuran jatuh ke jurang sedalam 10 meter di Kecamatan Kapontori, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, yakni pada Minggu 9 Juni 2024. Adapun video kecelakaan tersebut juga viral dan beredar melalui WhatsApp. Kanit Sabara Polsek Kapontori yakni Aibda Iketut Ardika mengatakan bahwa kecelakaan terjadi pasalnya truk tidak kuat mendaki pada area tanjakan hutan Lambu Sango, Kelurahan Wakangka, Kecamatan Kapontori. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun News Sultra. Herni Sumatan, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya Adila. Saya Harni Sumatan dari tribunnews.ultra.com melaporkan dari Kota Bau-Bau. Nah, mengenai truk muatan campuran yang jatuh di jurang sedalam 10 meter di Kelurahan Wakangka, Kecamatan Kapontori, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara yang terjadi pada 9 Juni 2024, yakni di hari Minggu, itu terjadi sekira pukul 6.00 WITA, yang duluan diketahui oleh warga sekitar, yang kemudian akhirnya dilaporkan ke pihak kepolisian dan juga kemudian masyarakat untuk membantu evakuasi sementara, juga saling bergotong royong untuk membantu satu sama lain. Nah, untuk pertama kali diketahui juga di luar dari daerah tersebut, yakni tersebar luasnya sebuah video mengenai terjatuhnya sebuah mobil truk yang terjadi di sekitaran area pendakian hutan Lambu Sango, tepatnya di Kelurahan Wakangka, Kecamatan Kapontori, Sulawesi Tenggara. Nah, itu dia tersebar melalui WhatsApp yang kemudian diunggah kembali menggunakan akun-akun Instagram yang cukup banyak mempunyai followers, yang kemudian menjadi perhatian dari masyarakat. Nah, kemudian di tanggal 9 Juni 2024 kemarin, proses evakuasi dilaksanakan secara sementara oleh pihak kepolisian dan juga warga sekitar, yang kemudian berhasil dievakuasi pada tanggal 10 Juni 2024 kemarin. Jadi, jadi terdapat jeda 1 hari yang kemudian akhirnya dievakuasi karena dalam angkutannya mobil ini cukup banyak mengangkut. Jadi dia mengangkut ada barang elektronik, kemudian juga ada mengangkut bahan sembako, terus juga ada beberapa minuman miras yang ternyata masuk dalam angkutan mobil tersebut. Jadi ada beberapa yang diamankan oleh Polsek Kapontori, yang kemudian berdasarkan konfirmasi bahwa akan dilakukan penindakan, tapi itu masih dalam pendalaman. Jadi terdapat mirasnya itu sekitar 16 jerigen ukuran 20 liter itu arak, dan kemudian ada bir bintang berbintang ukuran besar sebanyak 334 botol diamankan sekarang di Mapolsek Kapontori. Nah, untuk barang-barang dari pemiliknya sendiri, barang-barang dari seperti barang-barang campurannya yang lain, seperti misalnya barang-barang elektronik, kemudian muatan sembako, dan juga bawaan yang lainnya itu diamankan dulu di Polsek Kapontori untuk kemudian menunggu pemiliknya untuk datang mengangkut kembali barang-barang tersebut. Kemudian mobil ini rencananya akan melakukan perjalanan ke Pulau
Tomia, yakni Kabupaten Wakatobi, melalui uh, pelabuhan feri pelabuhan feri Kamaru yang ini bertempat di Kecamatan Lasalimu, Kabupaten Buton. Nah, perjalanan itu dilaksanakan dari Kota Bobau, namun setibanya di Kecamatan Kapuntori, tepatnya di Kelurahan Wakangkap, areal pendakian hutan Lembu Sango yang dikenal merupakan pendakian yang cukup terjal dan juga banyak kecelakaan laka lantas yang terjadi di daerah tersebut, sehingga kemudian truk tersebut tidak mampu mendaki, kemudian sempat mundur, sebat mundur karena tidak dapat mendaki, namun kemudian akhirnya menyambar sebuah tiang listrik yang berada di sebelah kanan. Lalu kemudian akhirnya terjatuh dengan terguling sebanyak 4 kali, yang sebelumnya yang akhirnya sampai di dasar itu tersangkut pada sebuah pohon kelapa. Tapi setelah dilakukan aksi evakuasi sementara, bahwa supir dan juga penumpang yang ada di dalam truk tersebut dinyatakan selamat dan tidak mendapatkan luka yang cukup serius. Begitu, terima kasih Adila, itu laporan dari saya. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Kanit Sabara Polsek Kapontori, Aibda Iketut Ardika. Berikut untuk tayangan. Ini arah dari bau-bau mobil truk muat barang untuk ke Tomia. Yang betul Pak, ada kejadian kecelakaan itu. Gitu, Pak, bagaimana prosesnya sampai bisa terguling begini? Nah, ini mungkin keberatan muatan, dan pas di pendakian mungkin dia tidak bisa mendaki lagi. Jadi dia turun Pak. Mundur Pak ya? Penurunan. Mundur. Ya. Pak, bagaimana yang kondisi sopirnya atau krunya nih Pak? Kondisi supir masih sehat Pak. Artinya tidak ada luka-luka, cuma mungkin materi yang bisa kerugian. 5 orang saksi diperiksa untuk melengkapi pemberkasan kasus dugaan KDRT Oknum Poluan, yakni berinisial Bribtu FN 28 tahun yang membakar tubuh suaminya berinisial Bribtu RDW, yakni menggunakan cairan bensin di asrama Polres Mojokerto Kota. Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Dirmanto mengatakan bahwa 5 orang saksi yang telah diperiksa itu 2 diantaranya merupakan ahli psikologi forensik dan psikiater. Kemudian 3 orang lainnya merupakan saksi mata kejadian yang berlokasi di rumah asrama Polres Mojokerto Kota pada Sabtu 8 Juni 2024. Terkait hal itu, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Jatim. Luhur Pambudi, silakan untuk laporan lengkapnya. Oke, baik Adila. Jadi 5 orang saksi diperiksa untuk melengkapi pemberkasan kasus dugaan KDRT Oknum Poluan berinisial Bribtu FN 28 tahun yang membakar tubuh suaminya berinisial Bribtu RDW 27 tahun menggunakan cairan bensin di asrama Polres Mojokerto Kota pada pekan lalu. Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Dirmanto mengatakan 5 orang saksi yang telah diperiksa itu adalah 2 diantaranya merupakan ahli psikologi forensik dan ahli psikiater. Kemudian 3 orang saksi lainnya merupakan saksi mata kejadian yang berlokasi di asrama Polres Mojokerto Kota yang terjadi sekitar pukul 10.30 hari Sabtu 8 Juni kemarin. Mengenai konstruksi hukumnya, kemarin Dirmanto menjelaskan tersangka Bribtu FN dikenakan pasal 44 ayat 3 subsidiar ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang KDRT. Mengenai modus dan motif Bribtu FN melakukan aksi penganiayaan terhadap suaminya Bribtu RDW, Dirmanto kemarin belum dapat menjelaskan secara gamblang mengingat adanya pertimbangan hak privasi atas kasus KDRT yang menyeret sang istri Bribtu FN sebagai tersangka. Namun anggota Subdit 4 Renakta Ditreskrim Polda Jawa Timur yang melakukan penyelidikan kasus ini telah melakukan mekanisme penahanan terhadap Bribtu FN di Mapolda Jawa Timur. Mekanisme penahanan Bribtu FN tetap menimbang
peraturan perundang-undangan terkait hak eksklusif seorang ibu yang baru memiliki bayi untuk memberikan ASI. Sehingga mekanisme penahanan terhadap Bribtu FN ditempatkan di Pusat Pelayanan Terpadu RS Bayangkara Surabaya yang lokasinya berada di samping atau bersebelahan langsung dengan pagar sisi timur, samping kanan dari Mapolda Jawa Timur. Lepas dari penanganan kasus ini, Dirmanto kemarin menceritakan bahasanya pihaknya juga menghimbau kepada masyarakat untuk lebih bijak bermedia sosial untuk mengkonsumsi adanya informasi terkait kasus tersebut dan tidak mudah mengkonsumsi informasi terkait pemberitaan yang belum terverifikasi kebenarannya terkait dengan kasus yang terjadi di Mojokerto ini. Demikian reportase kami, Adila kembali ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Kabid Humas Polda Jatim, yakni Kombes Pol Dirmanto. Berikut untuk Ya, tayangan. rekan-rekan sekalian, kami akan melakukan update terkait dengan kasus Mojokerto. Yang pertama, tentunya kita sampaikan hasil gelar perkara tadi yang dipimpin langsung oleh Pak Dirkrim bahwa telah dilakukan penahanan terhadap tersangka di ruang tahanan Polda Jawa Timur. Karena mengingat yang bersangkutan ini memiliki 3 anak balita yang harus dirawat, sehingga ada hak eksklusif anak di situ sesuai aturan undang-undang kan seperti itu. Sehingga terhadap tersangka saat ini ditempatkan di Pusat Pelayanan Terpadu Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Tribuners, Majelis Hakim Sidang Kasus Penembakan di Desa Bangkal Seruyan telah menjatuhkan vonisnya pada terdakwa Ibtu ATW atau Anang Triwahyu pada Senin 10 Juni 2024. Hakim Ketua Muhammad Afan membacakan putusan Majelis Hakim dan memvonis terdakwa 10 bulan penjara lantaran kealpaan atau kelalaian yang menyebabkan Kijik meninggal dunia dan Taufik luka berat. Atas hal itu, masa aksi dan keluarga korban meluapkan kekecewaannya karena menilai vonis yang diterima terdakwa terlalu ringan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Kalteng. Ahmad Supriyandi, silakan untuk laporan lengkapnya. Ya, baik, terima kasih Adila dan juga rekan-rekan di studio. Selamat siang Tribuner dimanapun Anda berada. Betul dapat saya sampaikan bahwa Majelis Hakim yang memimpin sidang kasus penembakan di Desa Bangkal Seruyan yang terjadi pada beberapa waktu yang lalu telah menjatuhkan vonisnya pada terdakwa Ibtu ATW atau Anang Triwahyu pada Senin 10 Juni 2024. Hakim Ketua Muhammad Afan membacakan putusan Majelis Hakim memvonis terdakwa 10 bulan penjara karena kealpaan atau kelalaian yang menyebabkan Kijik meninggal dunia dan Taufik luka berat. Kedua korban tersebut tertembak ketika sedang melakukan aksi menuntut PT HMBP atau PT Hamparan Masawit Bangun Persada yang mana terjadi pada 7 Oktober 2023 yang lalu. Pidana Anang Triwahyu juga masih dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalaninya. Artinya hukuman penjara untuk terdakwa hanya sekira 7 sampai 8 bulan. Baik jaksa maupun kuasa hukum terdakwa memutuskan untuk mikir-mikir sebelum mengajukan banding. Mereka sejumlah massa aksi dan juga keluarga meluapkan kekecewaannya karena menilai vonis yang diterima terdakwa terlalu ringan. Di depan pengadilan negeri Palangkaraya mereka menyampaikan orasi dan juga meneriaki terdakwa dengan kata seperti pembunuh sehingga sempat terjadi ketegangan hingga aksi saling dorong-mendorong di depan PN Palangkaraya antara massa aksi dan keluarga dan pihak aparat keamanan. Ketegangan berlanjut hingga pukul 17.30 waktu Indonesia Barat dan akhirnya masa aksi dan juga keluarga membubarkan diri sambil masih menahan kekecewaannya karena keluarga masih tidak terima mengingat apa yang dilakukan oleh terdakwa, yakni menembak keluarga mereka hingga menyebabkan 1 tewas dan juga 1 luka berat, hanya divonis dengan ringan yakni 10 bulan saja.
kuasa hukum terdakwa pun juga menyayangkan hakim dalam pertimbangannya mengatakan keluarga korban sudah mendapat santunan, namun santunan tersebut bukan dari terdakwa melainkan dari orang lain. Dirinya juga mengatakan tidak seharusnya hal tersebut menjadi pertimbangan hakim untuk meringankan vonis kepada terdakwa, mengingat juga korban yang meninggal dunia yakni Gijik merupakan tulang punggung keluarga. Ya, baik Tribuners dan juga rekan-rekan di studio, mungkin itu yang bisa saya laporkan. Saya kembalikan ke rekan-rekan di studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama kuasa hukum korban yakni Sandi Jaya Prima. Berikut untuk tayangannya. Putusan hakim hari ini memang sangat menguntungkan terdakwa, dan ini sangat-sangat jauh dari keadilan bagi warga. Dan bagi kami ini menjadi buka penegakan hukum khususnya di Kalimantan Tengah, karena hakim pada hari ini tidak mencerminkan terkait dengan cita-cita hukum itu, dan dia telah mencederai proses hukum itu sendiri dengan dia tidak memberikan keadilan bagi korban. Dan juga banyak pertimbangan-pertimbangan yang sama sekali nggak pernah yang diharapkan oleh korban sebenarnya terkait dengan dukungan dari LPSK terkait restitusi. Hakim juga nggak membacakan. Dilaporkan ornamen gerbang Jembatan Brawijaya Kota Kediri sisi barat sebelah utara hangus terbakar. Adapun api dengan cepat membakar ornamen yang terbuat dari bahan aluminium composite panel pada Senin 10 Juni 2024. Atas hal itu, 2 unit mobil PMK Kota Kediri dikerahkan untuk melakukan pemadaman. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Mataraman. Didik Mas Hudi, silakan untuk laporan lengkapnya. Ya, selamat siang Tribuner, selamat siang Abila. Kemarin di Kota Kediri telah terjadi kebakaran ornamen gerbang Jembatan Brawijaya yang ada di sisi barat sebelah utara. Dan kebakaran ini telah menghanguskan bagian ornamen yang merupakan yang bahannya terdiri dari aluminium komposit panel. Dan bahan ini sebenarnya tidak mudah terbakar, tapi entah kenapa kemarin ini bahannya menjadi terbakar. Dan saat ini sedang dilakukan penyelidikan berkaitan dengan penyebab kebakaran dari ornamen Jembatan Brawijaya. Dari hasil penyelidikan sementara, sebenarnya lampu-lampu dan kabel-kabel jaringan yang ada di jembatan ini memakai tenaga dari surya cell. Dan tenaga surya cell ini saat pagi sampai siang hari atau sampai sore hari tidak akan aktif. Namun yang terjadi kemarin mengakibatkan ornamen ini terbakar, dan saat ini sedang dilakukan penyelidikan apakah karena ini hubungan arus pendek atau konsleting atau ada penyebab lain dari penyebab kebakaran. Dan lokasinya sudah dipasang polis lain, dan ini akan dilakukan penelitian dari petugas-petugas yang berwenang, diantaranya dari kepolisian, kemudian dari Dinas Perhubungan, dan juga dari pihak PLN. Dan dari hasil kebakaran ini juga telah dilakukan penelitian sementara dari pihak Dinas PUPR Kota Kediri, dan hasilnya karena yang terbakar hanya ornamennya, tidak sampai membuat atau merusak struktur jembatan Brawijaya. Dan hasil pemeriksaan struktur jembatan Brawijaya tetap utuh, sehingga masyarakat tidak perlu cemas akan musibah kebakaran yang terjadi kemarin. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas PUPR Kota Kediri, Ibu Endang, yang menjelaskan bahwa masyarakat tidak bercemas bahwa struktur jembatan, yakni gelagar dan betonnya ini tetap kokoh, tetap kuat, dan bagian ornamen yang mengalami kerusakan bakal dilakukan perbaikan seperti 3 bagian yang lain. Dan petugas juga akan melakukan pemeliharaan jaringan kabel termasuk lampu-lampu yang menerangi jembatan Brawijaya.
perlu diketahui jembatan Brawijaya ini salah satu bangunan ikonik yang ada di Kota Kediri, dan kemarin waktu terjadi kebakaran juga sempat viral di media sosial, dan petugas dengan cekatan mampu melakukan pemadaman api. Demikian rekan Nadila dan Tribuner laporan dari Kota Kediri, Jawa Timur. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Kepala Dinas PUPR Kota Kediri, yakni Endang Kartika. Berikut untuk tayangannya. Untuk kebakaran yang terjadi di Jembatan Brawijaya, itu bukan struktur yang terbakar, tetapi hanya ornamennya saja. Jadi untuk struktur jembatan itu terdiri dari pondasi jembatan dan gelagarnya, sehingga kalau yang terbakar tadi adalah ornamennya saja, jadi tidak ada pengaruhnya dengan struktur jembatan. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir, karena yang terbakar pun pada saat di ornamen itu hanya ACP-nya saja, dan betonnya juga tidak terbakar. Dibuktikan dengan tadi untuk kerangka tempat ACP-nya masih utuh, jadi masyarakat tidak perlu khawatir. Kemudian untuk antisipasi ke depannya, kami akan melakukan pengecekan bersama. Tribuners, sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Aksi Tapera menyampaikan aspirasi di depan gedung DPRD Kota Tarakan, yakni pada Senin 10 Juni 2024. Aksi dimulai dengan pembakaran ban dan puluhan personel aparat turut berjaga di lokasi. Aksi demonstrasi tersebut diinisiasi HMI Cabang Tarakan, kemudian Badan Eksekutif Mahasiswa UBT, dan ketiga Badan Eksekutif Mahasiswa Poltek Bisnis Kaltara, dan turut membawa 3 persoalan rakyat. Terkait hal itu, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Kaltara. Andi Pausia, silakan untuk laporan lengkapnya. Ya, baik rekan, selamat siang Tribuners, bersama saya melaporkan dari Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Ya benar, kurang lebih sekitar puluhan mahasiswa melaksanakan aksi di depan gedung kantor DPRD Kota Tarakan pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 pagi kemarin sekitar pukul 10.00 WITA. Adapun aksi yang dilaksanakan dirangkai dengan kegiatan pembakaran ban, lalu kemudian orasi, dan terakhir penyampaian 3 tuntutan dari puluhan massa yang ada di depan gedung kantor DPRD Kota Tarakan. Kami sempat mewawancarai salah satu mahasiswa yang juga merupakan korlap aksi, koordinator lapangan aksi, bernama Daru Teguh P. Ia menyampaikan ada 3 tuntutan yang hendak disampaikan ke DPRD dan diharapkan bisa dijadikan rekomendasi pihak DPRD untuk disampaikan ke pusat. Di antara 3 tuntutan tersebut, pertama, stop kriminalisasi aktivis, bebaskan aktivis dari jeruji besi. Yang kedua, mengenai komersialisasi pendidikan dan fokus rekonstruksi sistem pendidikan yang pro rakyat. Dan ketiga, berkaitan dengan permintaan membatalkan kebijakan tabungan perumahan rakyat atau TAPERA. Mahasiswa yang tergabung dalam aksi pagi kemarin, salah satu yang dituntut yakni TAPERA, alasannya sendiri dikatakan teguh karena menyengsarakan rakyat, tidak pro rakyat, dan ia berharap DPRD harus menindaklanjuti suara yang disampaikan dari mahasiswa ini mewakili masyarakat yang ada di Kota Tarakan. Teguh juga menyampaikan bahwa sejak diberlakukannya di tahun 2016, menurutnya belum ada terlihat untuk TAPERA ini bisa pro rakyat. Kemudian dari pihak DPRD juga turut diwawancarai Wakil Ketua 1 DPRD Kota Tarakan, Bapak Julius Dinandus. Ia juga membenarkan dan secara pribadi dan juga sebagai pimpinan, ia menilai untuk kebijakan TAPERA sendiri memang tidak pro rakyat dan belum tepat guna untuk diterapkan di Indonesia saat ini. Sehingga ia mewakili dan juga secara pribadi menilai bahwa
Untuk tabungan perumahan rakyat sendiri memang belum bisa diterapkan di Indonesia dengan alasan karena pemerintah seharusnya atau langkah pertama yang harus dilakukan pemerintah yakni memunculkan kepuasan dari mereka yang sudah pernah menggunakan, yang sudah pernah merasakan program ini. Ketika program ini sudah dirasakan bisa memuaskan masyarakat, barulah bisa masyarakat bisa mengembalikan kepercayaannya, masyarakat bisa percaya dengan pemerintah. Lalu kemudian begitu juga jika ini kebijakan tapera diterapkan, bagaimana dengan pengusaha yang berbasis kerakyatan dan pengusaha-pengusaha kecil lainnya? Sehingga menurutnya untuk saat ini memang belum bisa diterapkan di Indonesia, bahkan di negara maju saja, kata Julius Dinandus, seperti Amerika belum berhasil menerapkan model serupa, yakni kebijakan dari tapera ini. Sehingga kembali yang menegaskan secara pribadi, ia sangat mendukung apa yang disampaikan oleh aksi mahasiswa kemarin dan siap menyampaikan juga ke pusat melalui rekomendasi yang diberikan. Demikian rekan, saya melaporkan dari Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama koordinator lapangan aksi yakni Daru Teguh. Berikut untuk tayangan. Oke, jadi hari ini aksi kami, aksi Aliansi Tapera merupakan aksi yang dilandaskan atas 3 dasar tuntutan. Yang pertama itu mengenai kami tolak komersialisasi pendidikan, yang kedua kami tolak untuk kriminalisasi aktivis, dan yang ketiga mengenai cabut kebijakan Tapera, tabungan perumahan rakyat. Nah, ini menunjukkan bahwa kami mahasiswa di Kota Tarakan, kami tetap up to date dengan isu-isu nasional seperti itu. Nah, harapannya kami di sini dengan aksi demonstrasi yang kami lakukan pada siang hari ini, kami mengharapkan Dewan Perwakilan Rakyat kita, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan untuk menyampaikan rekomendasi kepada provinsi baik pun 4 tuntutan rekan-rekan hari ini. Iya, Pak. Yang berhubungan dengan tapera, saya dengan lantang mengatakan saya secara pribadi sangat menolaknya juga. Dengan berbagai macam indikator. Indikator pertama yang sudah dijalankan di beberapa lembaga saja tidak beres. Apalagi sekarang mau diserahkan lagi kepada masyarakat. Cara apa lagi untuk mengumpulkan investasi negara, modal negara untuk merugikan rakyat? Ini pernyataan saya resmi selaku pimpinan DPRD, dan saya secara pribadi juga. Seorang juru parkir atau jukir di sekitaran Stasiun Malang Kota Baru ditertibkan oleh Dinas Perhubungan Kota Malang. Adapun penertiban tersebut karena oknum jukir kedapatan menggunakan karcis berlabel stasiun dengan tarif parkir Rp5.000 sekali parkir untuk roda 2. Adapun Kepala Dishub Kota Malang Wijaya Saleh Putra mengatakan penindakan tersebut atas keluhan dari masyarakat terkait oknum jukir yang tak sesuai dengan ketentuan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Surya Malang. Beni Indo, silakan untuk laporan lengkapnya. Terima kasih, Vila. Dinas Perhubungan Kota Malang kemarin telah menertibkan seorang juru parkir di sekitar Stasiun Malang. Juru parkir ini mematok tarif Rp5.000 untuk parkir roda 2 atau sepeda motor sesuai ketentuan. Seharusnya parkir roda 2 di Kota Malang itu nilainya Rp2.000. Ketika didatangi oleh petugas, juru parkir ini menjelaskan bahwa penarikan tarif Rp5.000 itu berlaku untuk sepeda motor yang parkir dalam waktu lama. Mereka atau juru parkir ini menganggap orang yang parkir dalam waktu lama itu tidak parkir tapi menitipkan kendaraannya, sehingga tarif yang diperlakukan berbeda dari tarif pada umumnya Rp2.000. Dan setelah ada pendekatan dari Dinas Perhubungan, pemerintah meminta supaya juru parkir itu tidak mengulangi lagi penarikan tarif yang di luar ketentuan, yakni Rp2.000. Selain menyebutkan juru parkir yang ada di Malang ini wilayah di Kota Malang seperti di Kayu Tangan dan beberapa tempat lainnya yang berada di lingkungan pemerintahan Kota Malang. Penertiban parkir ini juga bagian dari upaya untuk mengurangi kemacetan karena banyak sekali titik-titik kemacetan diakibatkan oleh parkir.
Seperti kita ketahui bahwa jalanan di Kota Malang tidak begitu lebar sehingga penertiban parkir ini cukup efisien untuk mengurangi potensi kemacetan yang ada di tengah kota. Demikian adalah laporan dari Kota Malang. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners Puskesmas Malanu Distrik Sorong Utara Kota Sorong, Papua Barat Daya dipalang pada Senin 10 Juni 2024. Adapun di lokasi, aksi pemalangan terjadi sekira pukul 9 WIT. Tampak pintu utama dan pintu samping Puskesmas dipalang menggunakan kayu. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Sorong. Petrus Boli Lamak, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, rekan Adila dan juga Tribuners di mana saja Anda berada, dapat kami laporkan dari Kota Sorong, Papua Barat Daya bahwa pada tanggal 10 Juni 2024 kemarin, kantor atau Puskesmas Malanu Distrik Sorong Utara Kota Sorong dipalang oleh petugas kesehatan yang berada di Puskesmas itu, Tribuners. Aksi pemalangan ini dipicu karena petugas kesehatan di Puskesmas tersebut menolak adanya pergantian kepala Puskesmas, yaitu dari PLH Ibu Margareta Yanti Y, dan diganti dengan kepala Puskesmas yang baru, yaitu Dr. Sadam, maksud kami Dr. Sahid. Adanya pergantian ini memicu aksi pemalangan dari sejumlah petugas kesehatan yang berasal dari orang asli Papua, Tribuners. Dan kami mewawancarai PLH, kepala Puskesmas sebelumnya, yaitu Margareta Yanti Y. Beliau mengatakan bahwa pemalangan ini merupakan bentuk protes kepada PJ Wali Kota Sorong karena melantik kepala Puskesmas yang baru, dan kepala Puskesmas yang baru ini langsung melakukan aktivitas tanpa memegang surat atau SK dari pemerintah maupun dinas teknis terkait. Dan Tribuners, kami juga telah mengkonfirmasi kepada Dr. Said yang merupakan yang dilantik menjadi kepala Puskesmas Malanu ini. Beliau menyampaikan akan melakukan koordinasi dengan pimpinan, dalam hal ini Kepala Dinas Pendidikan Kota Sorong, untuk menyelesaikan persoalan pemalangan ini. Dan juga pihak yang memalang juga menyampaikan bahwa pintu yang dipalang menggunakan kayu ini tidak akan dibuka sampai adanya mediasi dari pihak pemerintah ataupun pihak dinas. Dan kami juga sudah melakukan konfirmasi kepada PJ Wali Kota Sorong, Bapak Septinus Lobat. Namun beliau menyampaikan bahwa untuk persoalan pemalangan ini belum diketahui secara pasti, sehingga dirinya akan melakukan cross-check dan mencari tahu akar persoalan ini, Tribuners. Dan Tribuners, update terakhir tadi siang sekitar pukul 12.00 waktu Indonesia Timur pada hari Selasa ini 11 Juni 2024, kami mengupdate lagi bahwa memang kantor atau Puskesmas Malanu ini masih dalam keadaan dipalang, dan memang dari kemarin aktivitas layanan kesehatan di Puskesmas ini lumpuh total atau ditutup dari kemarin, dan sampai tadi siang sekitar pukul 12 kami mengupdate, kami melakukan update di lapangan, dan memang posisi pemalangan seperti yang Tribuners saksikan di gambar ini masih berlangsung pada hari ini, Tribuners, sampai sekarang. Demikian rekan Adila yang dapat kami kabarkan dari Sorong, Papua Barat Daya. Kembali ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama PLH Kepala Puskesmas Malanu Kota Sorong, yakni Margareta Yanti Y. Berikut untuk tayangan. Saya melaksanakan tugas. Saya mengikuti alur dari Dinas Kesehatan. Saya dikasih surat penunjukan melaksanakan tugas dari Kepala Dinas Kesehatan pada tanggal 12 Januari 2024.
Saya selama ini berjalan dari Januari sampai bulan Mei. Saya tidak pernah melakukan kesalahan apapun. Tiba-tiba di bulan Juni tanggal 3 ada pelantikan. Saya berstatus PLH, sudah laksanakan tugas. Kalau menurut aturan akan dipantau kinerja kami seperti apa. Kalau memang baik, kami akan dilanjutkan untuk Tribuners, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Kantor Perwakilan Gorontalo menyerahkan laporan keuangan pemerintah daerah LKPD kepada 6 kabupaten kota di Provinsi Gorontalo. Dalam penyerahannya, ke-6 kabupaten kota itu berhasil meraih penghargaan wajar tanpa pengecualian. Penyerahan LKPD tersebut berlangsung di kantor BPK Perwakilan Gorontalo pada Senin 10 Juni pagi dan dihadiri oleh penjabat bupati serta PLH Wali Kota. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Gorontalo. Husnul Puhi, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, rekan Adila, dapat kami laporkan bahwa pihak dari Badan Pemeriksaan Keuangan Kantor Perwakilan Gorontalo menyerahkan laporan keuangan pemerintah daerah ataupun LKPD kepada 6 kabupaten kota di Provinsi Gorontalo. Dalam penyerahannya ini, ke-6 kabupaten kota itu berhasil meraih penghargaan wajar tanpa pengecualian ataupun WTP. Penyerahan LKPD ini berlangsung di kantor BPK Perwakilan Gorontalo pada Senin 10 Juni 2024 pagi hari dan dihadiri oleh penjabat bupati dan PLH Wali Kota dan Bupati Gorontalo. Kepala Perwakilan BPK Provinsi Gorontalo Ahmad Lutfi Rahmatullah mengatakan bahwa penyerahan LKPD kepada 6 entitas itu merupakan hasil audit dari pihaknya. Hasil audit itu pun diperiksa berdasarkan standar pemeriksaan keuangan negara, kode etik, standar akuntansi pemerintahan, dan nilai-nilai dasar BPK. Melalui standarisasi pemeriksaan tersebut, ke-6 kabupaten kota seprovinsi Gorontalo itu diberikan penghargaan WTP. Adapun 6 entitas yang disebutkan oleh Kepala BPK Gorontalo itu meliputi Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Bone Bolango, Boalemo, Pohuwato, dan Gorontalo Utara ataupun Gorut. Meski begitu, terdapat catatan serta rekomendasi yang perlu diselesaikan oleh 6 pemerintahan kabupaten kota itu. Hal utama yang menjadi sorotan atas catatan dan rekomendasi itu adalah manajemen kas pemerintahan daerah. Dengan begitu, pihak BPK Gorontalo sendiri meminta kepada seluruh kepala daerah untuk mengambil strategi agar penggunaan dana earmark tersebut dapat dipulihkan. Sementara untuk pemilihan dana tersebut, kata Lutfi, melalui peningkatan PAD maupun penghematan dari efisiensi belanja daerah. Selain itu juga, Lutfi mengakui bahwa dari hasil audit yang dilakukan telah ditemui adanya kelebihan bayar, kekurangan penerimaan, hingga pemborosan anggaran. Temuan tersebut, kata Lutfi, ditemukan di seluruh 6 wilayah tersebut dan secara keseluruhan bernilai rupiah. Demikian rekan Adila yang dapat kami laporkan, kembali ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Kepala BPK Gorontalo yakni Ahmad Lutfi. Berikut untuk tayangan. Kegiatan ini adalah kegiatan penyerahan laporan keuangan LKPD audited dari BPK untuk 6 entitas pemerintah kota dan kabupaten sewilayah Provinsi Gorontalo. Kira-kira yang wajar ya, berdasarkan pemeriksaan yang kami lakukan, kami berdasarkan standar pemeriksaan keuangan negara, kode etik, kemudian standar akuntansi pemerintahan, kemudian juga penerapan nilai-nilai dasar BPK. Kami secara profesional, independen, dan penuh dengan integritas, kami memberikan opini kepada 6 entitas yang telah saya sebutkan tadi dengan wajar tanpa pengecualian. Mungkin pesan-pesan Pak kepada rekomendasi untuk Personel Kepolisian Subsektor Pelabuhan Laut Tenau Kupang melakukan pengamanan di Pelabuhan Tenau bersama petugas otoritas pelabuhan. Adapun tujuannya untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi penumpang dan masyarakat di dalam kompleks pelabuhan.
Kapolresta Kupang Kota Kombes Pol Aldinan RJH Manurung menyebut akan menindak tegas siapapun yang terlibat dalam perjalanan tiket kapal laut di Pelabuhan Tenau yang melayani penyeberangan ke pulau-pulau di Provinsi NTT, Pulau Sulawesi dan Jawa hingga Pulau Kalimantan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Pos Kupang. LC Nago, silakan untuk laporan lengkapnya. Selamat siang Adila dan Tribuners, dapat saya informasikan bahwa kepolisian subsektor atau Polsubsektor Pelabuhan Tenau melakukan pengamanan di Pelabuhan Tenau bersama dengan petugas otoritas pelabuhan. Tujuannya adalah untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi penumpang dan masyarakat di dalam kompleks pelabuhan. Kapolresta Kupang Kota Aldinan Manurung menghimbau kepada masyarakat untuk menghindari praktik pencalonan di pelabuhan karena tindakan tersebut merupakan tindak pidana yang dapat diproses secara hukum. Ia juga menghimbau kepada penumpang agar membeli tiket melalui portal atau website resmi milik perusahaan atau mendatangi langsung loket di pelabuhan. Tidak mempercayakan pembelian tiket kepada calo karena praktek percalonan merupakan bentuk tindak pidana yang dapat diproses secara hukum. Ia juga menyampaikan bahwa kepolisian akan menindak tegas siapapun yang terlibat dalam pencalonan tiket kapal di Pelabuhan Tenau yang melayani penyeberangan ke pulau-pulau di Provinsi NTT, Pulau Sulawesi, Jawa hingga Pulau Kalimantan. Ia menegaskan bahwa Polresta Kupang Kota tidak segan-segan untuk menindak tegas praktek calo tersebut kepada siapapun yang terlibat, dan dia juga menyampaikan kepada masyarakat untuk untuk berani melapor karena identitas pelapor akan dirahasiakan. Sementara itu Kapol Subsektor Pelabuhan Tenau Kupang Ibtu Teguh Santoso mengatakan bahwa pengamanan di pelabuhan merupakan tanggung jawab kepolisian bersama otoritas pelabuhan dan instansi terkait dalam mengamankan arus keluar masuk orang dan juga barang dari Kota Kupang. Dari Kota Kupang maupun dari wilayah Kupang ke wilayah lainnya karena Kota Kupang merupakan ibu kota Provinsi NTT sehingga pengamanan dilakukan secara ketat bersama dengan instansi dan juga otoritas pelabuhan terkait. Demikian Adila yang dapat saya laporkan. Kembali ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, Dharma Lele Padang mendapat rekomendasi resmi dari DPP Partai Nasdem untuk maju di Pilkada Tanah Toraja 2024 sebagai calon wakil bupati. Rekomendasi tersebut diberikan di Jakarta pada Senin 10 Juni 2024. DPP Nasdem menunjuk bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati Tanah Toraja periode 2024-2029 yakni Nikodemus Biring Kanae dan Dharma Lele Padang. Terkait hal itu, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Toraja. Muhammad Rifki, silakan untuk laporan lengkapnya. Ya. Baik, rekan Nadila di studio dan pemirsa Tribuners, selamat siang. Dapat kami laporkan bahwa Dharma Lele Padang mendapat rekomendasi resmi dari DPP Partai Nasdem untuk maju dalam Pilkada Tanah Toraja 2024 sebagai calon wakil bupati Tribuners. Rekomendasi tersebut diberikan di Jakarta pada Senin 10 Juni 2024. DPP Nasdem menunjuk bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati Tanah Toraja periode 2024 hingga 2029 yakni Nikodemus Biring Kanae dan Dharma Lele Padang atau disingkat Niko Dharma. Saat dikonfirmasi, Dharma Lele Padang yang merupakan purnawirawan Polri berpangkat Kombes mengaku siap mensosialisasikan dirinya berpasangan dengan Nikodemus Biring Kanae. Melalui telepon ia mengatakan kami akan mendatangi menyapa saudara-saudara kami Sang Torayan bahwa kami ikhlas akan mengabdi melayani masyarakat tanpa masyarakat Tanah Toraja. Kami tidak ada apa-apanya dan yang utama itu Tuhan andalan nahkoda kami, ujar Dharma pada Senin 10 Juni kemarin malam. Diberitakan sebelumnya pada Rabu 29 Mei yang lalu, Ketua Nasdem Sulsel Rusdi Mase atau RMS Tribuners telah membahas rekomendasi
pengusungan Niko Dharma di Kota Makassar. Dalam kesempatan itu, Nikodemus Biringkanae yang merupakan Bupati Tanah Toraja periode 2015 hingga 2020 menyebutkan akan memberikan yang terbaik untuk masyarakat di Kabupaten Tanah Toraja. Diketahui pada Pileg 2024, Nasdem Tanah Toraja mengontrol total 6 kursi. Dengan begitu, Nasdem Tanah Toraja dapat mengusung secara mandiri calon mereka dalam pilkada serentak. Pantauan kami, Tribuners, baliho Nikodemus Biringkanae dan juga Dharma Lele Padang telah terpasang di badan-badan jalan, baik itu Kota Makale, Ibu Kota Kabupaten Tanah Toraja. Baliho Dharma Lele Padang misalnya menekankan 4 poin program, yaitu poin pertama BPJS gratis, kemudian pendidikan unggul, bibit babi dan kambing gratis, serta pupuk lancar. Untuk saat ini demikian yang dapat kami laporkan rekan Adila, Muhammad Rifki langsung dari Makale Tanah Toraja. Saya kembalikan ke Anda di studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, aspal jalan kaki Ali Kecamatan Sirimau, Kota Ambon yang baru-baru ini diperbaiki kembali rusak, yakni pada Senin 10 Juni 2024. Adapun salah seorang warga, Cia Zislavski, mengatakan bahwa perbaikan jalan dan sudah baik dan dinikmati para pengguna jalan. Namun dirinya menilai jalan kaki Ali rusak pasca perbaikan dan harusnya ditutup sementara agar aspalnya benar-benar padat. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Ambon. Jenderal Lois, silakan untuk laporan lengkapnya. Iya, terima kasih rekan Tribuners. Seperti yang tadi disampaikan bahwa jalan ini diperbaiki kembali rusak pada Senin 10 Juni 2024. Kepada tribunambon.com, salah seorang warga menjelaskan bahwa perbaikan jalan ini sudah baik dan dinikmati para pengguna jalan. Dirinya menilai jalan kaki Ali rusak pasca perbaikan harusnya ditutup sebelumnya sementara agar aspalnya benar-benar padat. Namun faktanya aspal yang belum mengeras sempurna itu menjadi rusak lantaran banyak kendaraan besar yang melintas. Ia juga mengatakan bahwa perbaikan jalan tersebut tidak optimal dan hanya buang-buang anggaran saja. Padahal di sisi lain banyak lokasi di Kota Ambon yang butuh perbaikan. Dirinya pun menyayangkan pemerintah yang bersikap malas tahu dengan kondisi kerusakan itu. Diberitakan cuaca hujan yang pertigaan kaki Ali lawan Tribun Ambon.com di lokasi sekitar pukul 13.00 WIB terlihat puluhan jalan berlubang tersebar tepat di tikungan dari arah jalan Kejali menuju jalan kaki Ali. Tampak kerusakan jalan itu memanjang lebih dari 5 meter. Para pengendara yang melintas terlihat sangat hati-hati. Pasalnya kerusakan jalan ditambah genangan air bisa saja membuat tergelincir. Terima kasih, saya Jeneralis kembali kepada rekan Adila di studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama tukang ojek setempat yakni Delvis Takarbesi dan seorang warga Cia Zislavski. Berikut untuk tayangannya. 2 minggu udah barangnya. Batu-batu situ banyak. Saya bikin jalan rusak, bantu orang jatuh banyak itu lah kak. Oh, sejak pemindahan alat berat itu ya kakak? Iya. Nah, ini sudah setiap hari ada yang kecelakaan atau bagaimana kakak? Satu hari bisa kayak 4 5. Tapi sing sampai memakan korban. Malam juga banyak leh. Tapi sing sampai makan korban. Sing ya parah begitu. Luka-luka sah. Dengan kakak siapa? Kakak Delvis. Waktu itu tuh pembangunan jalan tuh sudah bagus toh. Kalau misalnya pembangunan jalan sudah bagus, seharusnya jalan dari akses dari sana harusnya ditutup supaya pemadatan jalan ini kering dulu. Tapi mungkin pemerintah itu juga kurang tahu, tapi ini cuma membuang-buang anggaran saja karena masih banyak jalan-jalan. Dilaporkan mantan Wakil Bupati Lombok Timur Hairul Warisin maju di Pilkada 2024. Adapun Hairul alias Haji Iron ini diyakini yakin dengan dukungan Nahdlatul
Luatan atau NW sekaligus menepis kabar jika keduanya kurang harmonis. Pihaknya mengaku yakin bisa menggandeng organisasi yang dipimpin Ketua Umum PBNW TGKHLG Muhammad Zainuddin Atsani itu. Terkait hal tersebut, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Lombok. Ahmad Wawan Sugandika, silakan untuk laporan lengkapnya. Ya, baik rekan Adila di studio, bisa saya informasikan bahwa memang mantan Bupati Lombok Timur yang saat ini maju kembali pada Pilkada 2024, Hairul Warisin atau yang biasa disapa akrab Haji Iron, itu sebelumnya telah menepis isu terkait kurang harmonisnya dirinya dengan organisasi Islam terbesar di salah satu organisasi Islam terbesar di Nusa Tenggara Barat, yakni Hizbatul Wathani. Nah, menurutnya itu kedekatan atau isu ketidakharmonisannya dengan NW merupakan isu liar yang dikembangkan oleh pihak lain guna melemahkan elektabilitasnya pada Pilkada 2024 ini. Terkait belum bertemunya ia dengan PBNW juga dijawab oleh Hairul Warisin, ini murni perkara kesibukan dari masing-masing mereka. Meski demikian, ia mengaku begitu dirinya intens menjalin komunikasi dengan pengurus besar Nahdlatul Wathani yang sekaligus juga cucu dari pahlawan nasional Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid itu, yakni Tuan Guru Kiai Haji Lalu Gede Muhammad Zainuddin Atsani, kendati hanya lewat handphone atau by phone begitu. Warisin juga menepis isu yang mengatakan dirinya tidak akan mendapatkan rekomendasi dari partai, dalam hal ini adalah Partai Gerindra, mohon maaf, untuk maju pada Pilkada 2024 ini. Menurutnya sebagai Ketua DPD Gerindra Lombok Timur, begitu, dirinya akan sangat lucu tidak akan mendapatkan rekomendasi. Hal ini juga terlihat dari DPD Gerindra Lombok Timur yang pada Pilkada 2024 ini tidak membuka pendaftaran untuk bakal calon bupati ataupun bakal calon wakil bupati pada Pilkada 2024 ini. Hal itu ditegaskan langsung oleh Hairul Warisin saat dikonfirmasi oleh tribunlombok.com pada beberapa waktu lalu, di mana ia juga menegaskan pada Pilkada 2024 ini Haji Iron ini juga sesumbar begitu akan ada koalisi gemuk yang juga masih linear dengan koalisi Indonesia Maju yang akan mendukungnya maju pada Pilkada 2024. Sebelumnya, saya informasikan juga, Adila, bahwa PWNW NTB juga telah menerima aspirasi dari pengurus daerah atau PDNW NTB terkait usulan dan arah dukungan dari masing-masing pengurus daerah Nahdlatul Wathani. Nah, nantinya usulan dari masing-masing pengurus daerah Nahdlatul Wathani akan digodok oleh jajaran pengurus wilayah Nahdlatul Wathani Nusa Tenggara Barat. Demikian pula dengan provinsi-provinsi lain di luar NTB. Masing-masing pengurus wilayah NW sedang melakukan analisa dan kajian untuk selanjutnya akan disampaikan kepada PBNW. Begitu halnya dengan PWNW NTB saat ini masih tetap melakukan komunikasi dengan DPD Partai Gerindra Nusa Tenggara Barat. Hal ini juga bentuk komitmen bersama Nahdlatul Wathani dengan Partai Gerindra yang dimulai dari sebelum Pilpres dan Pileg 2024 ini begitu. Perlu juga saya informasikan Tribuners, Hairul Warisin yang juga merupakan mantan DPRD anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat ini juga saat ini telah berkomitmen untuk maju pada Pilkada 2024 ini bergandengan bersama dengan mantan anggota DPRD provinsi juga, yakni adalah Edwin Hadiwijaya, di mana pada Minggu tanggal 9 Juni 2024 kemarin itu Edwin Hadiwijaya juga telah mendapatkan SK
langsung dari partai pengusung, yakni Partai Amanat Nasional, untuk maju sebagai calon wakil bupati Kabupaten Lombok Timur. Dalam hal ini PAN juga pada saat pemberian SK tersebut juga telah menegaskan bahwa Edwin Hadiwijaya nantinya akan diusung maju oleh partai bergandengan bersama dengan Hairul Warisin untuk pilkada tahun 2024 ini. Di mana Hairul Warisin terkait tentang masih simpang siurnya hubungan keharmonisan antara Iron dan NW yang masih berkembang di publik di Kabupaten Lombok Timur saat ini juga telah dibantah langsung olehnya, dan ini menjadi modal kuat dari Haji Iron sendiri nantinya untuk mendulang suara di pilkada 2024 ini, mengingat juga jumlah atau basis massa dari Nahdlatul Ulama sendiri saat ini tersebar di 21 kecamatan di Kabupaten Lombok Timur. Mungkin begitu adalah laporan singkat saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, ratusan prajurit artileri Medan atau Armet 16 Tumpak Kaputing yang melaksanakan Satgas Pamtas RI Malaysia tahun 2023-2024 telah kembali ke batalion. Adapun hal itu ditandai dengan upacara purna tugas yang berlangsung di lapangan upacara Batalion Armet 16 Tumpak Kaputing di Ngabang, Kabupaten Landak pada Selasa 11 Juni 2024 pagi. Sekira ada 350 prajurit yang kembali ke batalion yang dipimpin oleh Danyon Armet Letkol Armada Andreas Prabowo Putro. Terkait hal itu, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Pontianak. Alfon Pardosi, silakan untuk laporan lengkapnya. Terima kasih rekan Adila. Selamat siang Tribuners. Saya melaporkan dari Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat. Memang betul tadi pagi prajurit Armet 16 Tumpak Kaputing Ngabang, Kabupaten Landak resmi kembali ke batalion setelah mereka bertugas Satgas Pamtas RI Malaysia di Entikong dan Sambas. Jadi mereka telah melaksanakan tugas Satgas di perbatasan RI Malaysia kurang lebih 1 tahun. Mereka penugasan berangkat pada tanggal 29 Mei tahun 2023 lalu. Jadi selama mereka penugasan Satgas di sana, mereka menjaga keamanan perbatasan wilayah Indonesia di sana. Selain itu juga mereka bersosialisasi dan juga bermasyarakat dengan warga sekitar di sana untuk menjaga perbatasan. Prajurit Armet yang bertugas dipimpin oleh Danyon Armet Letkol ARM Andreas Prabowo Putro. Jadi selain tugas pengamanan, mereka juga ada melakukan pengungkapan kasus seperti penyelundupan narkotika, di mana setahun mereka bertugas di perbatasan. Satgas Pamtas RI dari Armet 16 ini menggagalkan kurang lebih 50 kg narkotika jenis sabu serta 10.000 butir ekstasi. Begitu yang disampaikan oleh Danyon Armet tadi saat upacara purna tugas Satgas Pamtas. Setelah mereka kembali ke batalion, Danyon juga tadi menyampaikan bahwa para prajuritnya ini atau pasukannya ini akan cuti, dan beliau berpesan kepada para prajuritnya untuk menggunakan hari cutinya dengan baik dan tidak berlebihan. Demikian laporannya, rekan Dila. Saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali.
Tribuners, para kepala desa sekecamatan Soja bersama Polsek setempat antusias mengirimkan bantuan sebanyak 25 meja belajar siswa TK Kemuning sekaligus Madrasah Diniyah Raudlatul Mubtadin Dusun Sumur Agung Desa Sanggra Agung Kecamatan Soja yakni pada Senin 10 Juni. Kapolsek Soja AKP Suharyanto mengungkapkan bahwa pembuatan 25 meja itu dilakukan di Mapolsek oleh para personel unit pembinaan masyarakat dibantu sejumlah personel pada Jumat 7 Juni. Bantuan 25 meja belajar itu merupakan upaya pihak kepolisian bersama para kepala desa di Kecamatan Soja dalam mendukung keberlangsungan kegiatan belajar mengajar siswa. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Madura. Ahmad Faisal Edo, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik rekan Adila, Tribuners, selamat siang. Kepedulian para kepala desa sekecamatan Soja, khususnya kepala desa Sanggra Agung terhadap dunia pendidikan usia dini dibuktikan dalam wujud sinergitas bersama unit pembinaan masyarakat atau Binmas Polsek Soja. Bantuan sebanyak 25 buah meja belajar dikirim untuk siswa TK Kemuning sekaligus Madrasah Diniyah Raudlatul Mubtadin Desa Sumur Agung. Kami di Sumur Agung, Desa Sanggra Agung, Kecamatan Soja pada Senin 10 Juni 2024 kemarin. Pengiriman puluhan meja belajar itu menggunakan kendaraan operasional Polsek Soja. Kepala TK Kemuning Herlinda mengungkapkan pemberian bantuan puluhan meja belajar itu berawal dari kegiatan kerja bakti siswa sehubungan dengan pelaksanaan akreditasi sekolah. Di sela kegiatan kerja bakti itulah melintas anggota unit Binmas Polsek Soja dan bergabung memberikan bantuan tenaga dalam kegiatan kerja bakti. Dalam kesempatan itu, pihak kepolisian disebut Herlinda mengatakan bahwa kondisi meja-meja sekolah dengan jumlah siswa 20 anak itu sudah tidak layak pakai karena kondisinya memang sudah lapuk akibat dimakan rayap. Bahkan bentuk meja-meja yang ada sudah tidak beraturan dan tidak sedap dipandang mata. Dari obrolan singkat bersama personel Polsek itulah mulai muncul unek-unek untuk meminta saran dan pendapat kepada beberapa tokoh masyarakat termasuk berkonsultasi dengan Kepala Desa Sanggra Agung yang akhirnya bersepakat dibuatkan meja belajar. Sementara Kapolsek Soja AKP Suharyanto mengungkapkan pembuatan 25 meja itu dilakukan di Mapolsek oleh para personel unit pembinaan masyarakat dibantu sejumlah personel lain pada Jumat 7 Juni 2024. Ia menjelaskan sebelumnya pihak Binmas Polsek Soja bersama pihak kepala desa terlibat musyawarah kecil terkait kondisi meja belajar di lembaga pendidikan usia dini tersebut. Akhirnya muncul kesepakatan untuk membuatkan meja belajar siswa sebagai upaya mendukung keberlangsungan kegiatan belajar mengajar anak usia dini. Demikian rekan Adila dari Bangkalan dapat kami laporkan. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Kapolsek Soja AKP Suharyanto dan Kepala TK Kemuning Bangkalan yakni Herlinda. Berikut untuk tayangan. Pak, tadi ada dropping bantuan bangku untuk sekolah di desa, Pak. Seperti apa, Pak? Memang kita bersinergi dengan Kepala Desa Soja. Bagaimana caranya kita memajukan untuk adik-adik kita yang di sekolah Kemuning dengan cara saya dengan para kepala desa sepakat untuk membuat meja belajar untuk disumbangkan kepada adik-adik yang di TK Kemuning. Demikian. Berapa? Saya berterima kasih kepada Kapolsek dan terutama Pak Klebun dan tokoh masyarakat Desa Sanggra Agung di mana sudah membantu memberi bantuan meja kepada sekolah TK Kemuning dan yayasan. Di mana meja kami memang tidak layak ya, banyak termakan rayap dan bolong-bolong. Dan dari situlah timbul inisiatif aparat desa untuk memberi bantuan kepada sekolah kami. Bangunan Pasar Banyuwangi mulai dibongkar dan diratakan yakni pada Senin 10 Juni 2024. Adapun Pemkab Banyuwangi menargetkan proses pembangunan tersebut rampung pada akhir Juni. Pembongkaran tersebut dilakukan dengan menggunakan 1 unit alat berat jenis ekskavator.
Terkait hal itu, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Jatim Timur. Aflahul Abidin, silakan untuk laporan lengkapnya. Oke, terima kasih rekan Nadila. Jadi benar bahwa bangunan Pasar Banyuwangi mulai dibongkar dan diratakan sejak kemarin, yakni Senin tanggal 10 Juni 2024. Proses pembongkaran dan pemerataan ini ditargetkan akan rampung dalam 1 bulan atau sekitar pada akhir Juni mendatang. Pantauan kami di lokasi pada kemarin menunjukkan bahwa proses pemerataan dan pembongkaran ini dilakukan dimulai dari sisi utara dan akan berlangsung ke barat hingga seluruh area pasar, bangunan pasar akan rata dengan tanah. Dan pembongkaran ini hingga kemarin dilakukan dengan 1 unit alat berat berjenis eskavator. Asisten Pemerintahan dan Gesra Pemkab Banyuwangi Bramuda menjelaskan bahwa proses pembongkaran ini dijalankan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Cipta Karya, Perumahan dan Pemukiman. Sementara pembangunan pasarnya nanti akan dilakukan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi memang mendapat tugas untuk melakukan pemindahan pedagang ke tempat relokasi dan pembongkaran dan pemerataan bangunan pasar. Setelah bangunan pasar nanti telah rata, pengerjaan akan diserahkan ke pemerintah pusat untuk revitalisasi atau pembangunan. Proses pembangunan ini utamanya akan dilakukan di daerah dalam karena memang di sisi tampak depan pasar merupakan bangunan cagar budaya yang akan dipertahankan kondisinya. Dan dalam proses pemerataan ini Pemkab menargetkan penyelesaian waktu pengerjaan bisa berlangsung kurang dari 1 bulan atau akhir Juni mendatang akan selesai. Pasar Banyuwangi ini akan dibangun oleh pemerintah pusat dengan anggaran total sekitar 200 miliar dan pembangunannya akan dibarengkan atau menjadi satu paket dengan revitalisasi asrama Inggrisan yang lokasinya berada di tak jauh dari Pasar Banyuwangi. Dan sebelum proses revitalisasi ini sebanyak 600 pedagang dan pedagang kaki lima telah dipindahkan ke tempat area relokasi yang berada di Gedung Wanita. Saat ini memang sudah tidak ada lagi pedagang yang berjualan di area pasar karena memang pembongkaran telah dilakukan. Demikian Adilah, laporan dari Banyuwangi, kembali ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Dikbud Maluku Utara menggunakan sistem swakelola untuk proses tender DAK 2024. Adapun hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara, Imran Yakub, pada Senin 10 Juni 2024. Menurutnya, proses kegiatan 2024 yang didanai dana alokasi khusus atau DAK sekira 179 miliar rupiah itu akan menggunakan sistem swakelola. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Ternate. Samsul Sardi, silakan untuk laporan lengkapnya. Ya, terima kasih rekan Adila di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners di mana saja berada, kembali lagi bersama saya Samsul Sardi, wartawan Tribun Ternate, Biro Peliputan Utara, yang melaporkan adanya kebijakan terbaru dari Dikbud Maluku Utara di tahun anggaran 2024 yang dimana dalam melakukan kerja, dalam melakukan alokasi atau dalam melakukan kerja fisik dan pengadaan non fisik dari sumber anggaran DAK, tidak lagi bukan kontrak karya atau proses lelang di WP, namun dilakukan langsung sewa kelola dari anggaran 130 lebih miliar sekian, yang langsung melakukan sistem sewa kelola untuk para penyedia. Hal ini juga langsung ditegaskan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara, Imran Yakub, mengatakan pihaknya dengan menghitung waktu saat ini di tahun 4 di pertengahan tahun, sehingga sistem untuk
kegiatan yang bersumber dari DAK di dinasnya memakai sewa kelola, bahkan juga melakukan pembatalan di sejumlah kegiatan yang memang bersumber dari DAK dan memakai sistem sewa kelola pada awal bulan kemarin lantaran sudah dilakukan sewa kelola duluan karena sebelumnya di jabatan kadis sebelum aku dinonaktif yaitu Salmin jadi di Tripolis, di mana sejumlah kegiatan sewa kelola itu dievaluasi kemudian dilakukan pergantian sejumlah PPK kegiatan Tripolis untuk menyelesaikan adanya sejumlah permasalahan administrasi yang akan diterima nanti. Lantaran aku mengakui yang sudah dilakukan duluan itu belum melihat daftar rincian anggaran yang belum keluar dari dinas pendidikan dan sudah dilakukan proses sewa kelola, sehingga sebagai kepala dinas dirinya sudah melakukan evaluasi pada tahapan awal sewa kelola itu di beberapa item kegiatan yang juga bersumber dari DAK. Pada prinsipnya ini aku menegaskan dirinya selaku kepala dinas tetap menjunjung tinggi aturan dan mekanisme dalam melakukan proses kegiatan yang bersumber dari DAK atau BNI Tugas. Mungkin itu aja rekan Adila, saya Sanjur Sardi melaporkan dari Nate. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Kepala BKK BNRI Dr. Hasto Wardoyo menggelar kick-off intervensi serentak pencegahan stunting Kota Palopo di Posyandu Nuri, Kelurahan Penggoli, Kecamatan Wara Utara, Palopo, yakni pada hari ini Selasa 11 Juni 2024. Intervensi serentak pencegahan stunting tersebut turut dihadiri oleh pemerintah Kota Palopo, Forkopimda, kader KB, dan masyarakat. Kegiatan tersebut ditargetkan untuk pasangan usia subur dengan resiko stunting dan juga balita di Kota Palopo. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Timur. Andi Bunaya Nandini, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, terima kasih rekan Adila. Jadi benar Tribunars bahwa Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia, Dr. Hasto Wardoyo, telah melakukan kick-off intervensi serentak pencegahan stunting di Kota Palopo, tepatnya di Posyandu Nuri, Kelurahan Penggoli, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo pada siang tadi, Selasa 11 Juni 2024. Intervensi serentak pencegahan stunting tersebut dihadiri oleh penjabat Wali Kota Palopo, Asrul Sani, Forkopimda, kader KB, dan juga masyarakat. Kegiatan ini ditargetkan untuk pasangan usia subur dan juga balita dengan resiko stunting. Kepala BKKBN Republik Indonesia mengungkap kehebatan pemerintah Kota Palopo dalam menurunkan angka stunting di Kota Palopo. Perlu Tribuners ketahui bahwa sebelumnya angka stunting di Kota Palopo, tepatnya pada September 2023 mencapai 228 kasus, namun saat ini tersisa 78 kasus ada di Kota Palopo, Tribuners. Penurunan tersebut sangat signifikan dibanding wilayah lain. Terlebih di Kota Palopo sudah ada 12 kelurahan yang dinyatakan bebas stunting atau zero stunting, Tribunars. Penurunan angka stunting secara signifikan di Kota Palopo dikarenakan pemerintah Kota Palopo melibatkan seluruh pihak dalam proses intervensi stunting di Kota Palopo, baik itu ASN, TNI Polri, dan juga perguruan tinggi. Hasto mengungkap adanya selisih angka stunting di Kota Palopo yang ada pada Survei Kesehatan Indonesia atau SKI dan juga yang ada pada pencatatan pelaporan gizi berbasis masyarakat atau EPPGBM. Kepala BKKBN RI berharap masyarakat Indonesia, terkhususnya masyarakat Kota Palopo, dapat merubah perilaku
hidup menjadi perilaku hidup sehat agar bisa menciptakan zero stunting di Kota Palopo. Dan Tribunar, saat ini Kepala BKKBN RI sedang berada di rumah jabatan Wali Kota Palopo dan akan menuju ke Luwu Timur dan juga Luwu Utara untuk melakukan sejumlah agenda yang sama seperti yang dilakukan di Kota Palopo. Dan ia dikabarkan akan datang kembali ke Kota Palopo pada Kamis 13 Juni 2024 untuk membawakan kuliah umum di salah satu universitas yang ada di Kota Palopo. Seperti itu rekan Adila. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silahkan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Kepala BKKBN RI yakni Dr. Hasto Wardoyo. Berikut untuk tayangan. Oke, jadi begini Pak, pertanyaan pertama itu dari kegiatan ini bagaimana di Kota Palopo untuk mencegah stunting? Ya, saya melihat di sini bagus sekali karena apa? Stunting di sini tadi jumlahnya cuma 228 ya. Kemudian sama Pak Sekda, Pak Wali dibagi habis 228 itu didampingi oleh ada PNS, ada TNI, ada Polri, ada perguruan tinggi ikut dampingi itu. Dan dalam waktu ya tidak lama lah, belum sampai 1 tahun itu, sampai bulan Maret sudah menjadi 100, sampai bulan Juni sudah jadi 78. Artinya penurunan signifikan, dan arahan Bapak Wakil Presiden kita akan meluruskan data antara SKI dengan EPPGBM. Di sini salah satu contoh yang antara SKI dan EPPGBM-nya selisihnya terlalu tinggi. Makanya setelah kita lihat di sini, saya melihat dengan mata sendiri bahwa Tribuners, aktivitas keberangkatan jalan jemaah haji embarkasi Surabaya berakhir pada hari Senin 10 Juni 2024 malam. Sebanyak 106 kloter atau 39.294 jemaah telah diberangkatkan ke Tanah Suci dari Bandara Juanda, Surabaya. Namun dari total jemaah tersebut sebanyak 15 jemaah harus menunda keberangkatan haji tahun ini karena sakit. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Harian Surya. Faik Nuraini, silakan untuk laporan lengkapnya. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para tribun semuanya. Kemarin Senin tanggal 10 Juni 2024 adalah kloter terakhir embarkasi Surabaya memberangkatkan seluruh jamaahnya. Benar, jadi ada 15 jamaah dari embarkasi Surabaya terpaksa harus menunda keberangkatan mereka karena sakit. Mereka saat ini ada yang sudah dipulangkan di daerah masing-masing dan ada yang masih tertahan 1 jamaah. Terus ini Rumah Sakit Umum Haji Sukolilo Surabaya. 1 jamaah saat ini masih tertinggal. Bagaimana dengan ke-15 jamaah yang terpaksa harus menunda keberangkatan mereka tahun ini? Dipastikan untuk keberangkatan jamaah haji tahun depan mereka adalah calon jamaah haji prioritas. Jadi mereka akan masuk ke porsi tahun depan. Itu menjadi prioritas mereka untuk berangkat. Selain 15 jamaah yang tertunda karena keberangkatan di tahun ini dari embarkasi Surabaya, tahun ini juga ada kabar duka karena embarkasi Surabaya yang melayani penerbangan dari jamaah haji Jawa Timur, NTT dan Bali, ada 12 jamaah yang dinyatakan meninggal dunia. Mereka ada yang meninggal di Tanah Suci Mekah sebanyak 8 dan sisanya meninggal di Rumah Sakit Haji Sukolilo Surabaya. Tentu ke-12 jamaah ini tentu akan menerima hak-haknya, termasuk yang sakit atau meninggal di rumah sakit, mereka berhak atas asuransi dan dihaji badalkan. Nah, sementara itu suasana keberangkatan kemarin, bagaimana tamu-tamu Allah itu sudah menantikan mereka 12 tahun yang lalu, atau mereka rata-rata berangkat atau mendaftar di tahun 2011 atau 2010. Mereka adalah kloter terakhir
mereka sangat menantikan bagaimana momen-momen di tanah suci untuk melakukan ibadah wukuf. Jadi itu menjadi dambaan mereka. Dan mereka dilepas oleh pejabat Kemenak Jawa Timur, PLT Kepala Kakanwil Kemenak Jawa Timur, Bapak Mufi Imron Rosadi. Ya. Tribuners, tahun ini embarkasi Surabaya menerbangkan 106 kloter. Ini lebih banyak dibanding tahun sebelumnya yang hanya 86 kloter. Nah, sementara yang total 39.294 calon jamaah haji dari embarkasi Surabaya, mereka saat ini semuanya sudah tiba di Mekah dan tinggal menantikan wukuf nanti di puncak haji di tanggal 15 Juni. Sementara mereka akan pulang kembali dan kepulangan perdana dijadwalkan tanggal 22 Juni 2024 besok. Ya, Safik Nuraini, kembali ke rekan Dila. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama PLT Kepala Kanwil Kemenak Jatim, yakni Mufi Imron Rosyadi. Berikut untuk tayangannya. Sampai saat ini seperti apa ini? Alhamdulillah, pelaksanaan haji di embarkasi Surabaya yang terdiri dari Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, dan Provinsi NTT yang terdiri dari 106 kloter berjalan dengan lancar. Dan alhamdulillah hari ini adalah hari terakhir pemberangkatan kloter ke 106. Semuanya berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan. Pak, mungkin apa ada evaluasi Pak terkait pelaksanaan keberangkatan tahun ini Pak? Ya, jadi sistem yang kita terapkan di tahun ini berbeda dengan tahun yang lalu. Ada dua hal catatan menjadi evaluasi kita. Yang pertama adalah sistem OSS pada saat penerimaan. Itu kemarin kita proses yang awalnya kemudian Puluhan sopir angkutan kota atau angkot di Kota Banjarbaru mendatangi gedung DPRD. Adapun hal tersebut terlihat dari banyaknya armada angkot yang terparkir di depan gedung DPRD Banjarbaru pada Senin 10 Juni 2024. Ketua DPC Organda Kota Banjarbaru yakni Alvin mengatakan maksud kedatangan mereka yakni untuk meminta kejelasan terkait penerbitan izin trayek. Terkait hal itu, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Banjarmasin Post. M. Rahmadi, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, Tribuners dan juga Dila dapat saya sampaikan hari kemarin itu di depan kantor DPRD Kota Banjarbaru itu tampak puluhan unit angkutan kota sedang berkumpul. Nah, mereka di sana berkumpul untuk menyuarakan aspirasi mereka ataupun keluhan mereka terkait dengan izin trayek. Nah, karena memang selama ini beberapa bulan sebelumnya itu trayek mereka tidak dikeluarkan oleh Dishub Kota Banjarbaru. Nah, sehingga mereka meminta kejelasan bagaimana agar trayek mereka bisa dikeluarkan. Karena menurut mereka juga izin trayek itu sangat penting selain untuk legalitas mereka dalam menjalankan aktivitas mengangkut penumpang. Izin trayek juga bagi mereka sebagai jaminan saat nanti mereka mengalami musibah kecelakaan di jalan. Nah, setelah menyampaikan aspirasi tersebut, mereka bertemu langsung dengan anggota DPRD Kota Banjarbaru dan juga pihak terkait yaitu Dishub Kota Banjarbaru. Nah, di sana mereka sudah mendapatkan kejelasan bahwasanya angkutan yang dilakukan oleh mereka telah melintasi jalur antar kota dalam provinsi. Nah, sehingga izin trayek tersebut dikeluarkan oleh
pemerintah provinsi. Nah, namun para sopir ini mengkhawatirkan dan ingin tetap izin trayek tersebut dikeluarkan oleh Kota Banjarbaru. Sebab mereka khawatir nantinya bila izin trayek mereka dikeluarkan oleh pemerintah provinsi, maka izin trayek mereka bisa keluar dari jalur mereka biasanya. Nah, berkaitan dengan hal itu juga di Kota Banjarbaru merespon dalam waktu dekat akan mengeluarkan surat izin sementara sebelum nantinya izin trayek mereka benar-benar dikeluarkan sebagaimana mestinya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners Kapolres Poso, yakni AKBP Arthur Samea Putih, bertindak selaku inspektur upacara, yakni dalam proses serah terima jabatan atau sertijab dan penandatanganan fakta integritas. Adapun Wakapolres Poso Kompol Basrum Sibotuh berpindah ke Ditpam Opfit Polda Sulteng. Terkait hal itu, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Palu. Syahril, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, selamat siang rekan Adila dan juga Tribuners. Benar sekali, seperti yang Anda sampaikan tadi, Kepala Kepolisian Daerah atau Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Pol Agus Nugroho kembali melakukan rotasi ratusan personel Polda Sulawesi Tengah yang terdiri dari perwira menengah atau Pamen, perwira pertama atau Pama, hingga bintara di lingkungan Polda Sulteng. Mutasi tersebut tertuang di dalam surat telegram Kapolda Sulteng nomor 367 dan 368 tertanggal 31 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Karo SDM Polda Sulteng Kombes Pol Heru Budi Prasetya. Kapolres Poso AKBP Arthur Samea Putih bertindak menjadi inspektur upacara dalam upacara serah terima jabatan atau sertijab dan penandatanganan fakta integritas, di mana ada Wakapolres Poso, Kasat serta Kapolsek di jajaran Polres Poso yang mulai bergeser, di mana Wakapolres Poso Kompol Basrum Sibotuh berpindah dari ke Ditpam Opfit Polda Sulteng, sementara yang menduduki jabatan Wakapolres Poso yakni Kompol Anton Hasan Muhammad yang semula berdinas di Direktorat Pam Opfit Polda Sulteng. Kasat Sabara Ibtu Andi Cakra dimutasikan menjadi Kasat Binmas yang semula dijabat oleh Ibtu Rianto Hilian, sedangkan Ibtu Rianto Hilian bergeser menjadi Kapolsek Lore Selatan. Sementara jabatan Kasat Sabara Polres Poso diisi oleh Kapolsek Lore Selatan Ibtu Oktavianus Batara. Kasiwas Polres Poso AKP Faisal Kadir juga bergeser ke wilayah Polres Morowali Utara. Jabatannya sebagai Kasat Samapta Polres Morowali Utara. Sementara jabatan Kasiwas Polres Poso belum ada penunjukan hingga saat ini. Beberapa perwira Polres Poso menjabat di Polres lain dan ada pula perwira di Polres Poso lain yang masuk bertugas ke wilayah hukum Polres Poso. Kapolres Poso dalam amanatnya mengatakan bahwa mutasi ini merupakan satu penyegaran dan kebutuhan organisasi dan menjadi hal yang wajar di jajaran Kepolisian Republik Indonesia. Kapolres Poso mengapresiasi dan berterima kasih kepada pejabat lama yang telah mendedikasikan diri, bertugas dan mengabdi di Polres Poso. Pejabat baru juga diharapkan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan tugas di Polres Poso. Dia mengatakan bahwa agar pejabat baru mengenali tugas dan tanggung jawabnya sehingga tugas yang diemban dapat berjalan dengan baik. Demikian rekan Adila, dari laporan singkat saya jurnalis tribunpalu.com dari Poso, Sulawesi Tengah melaporkan. Kembali ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, banyaknya pasokan cabai rawit yang masuk di Pasar Bersehati Kota Manado, Sulawesi Utara pada Selasa 11 Juni 2024 membuat harga ikut turun. Yakni harga cabai rawit di Pasar Bersehati turun sekira Rp90.000 per kilogram. Meskipun turun, pembeli tetap mengeluh lantaran harganya masih terbilang mahal.
Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Manado. Ferdi Guhuhuku, silakan untuk laporan lengkapnya. Ya, selamat sore rekan Adila dan juga Tribuners dimanapun Tribuners berada. Tribuners dari Kota Manado, saya dapat laporkan untuk saat ini harga bahan pokok di Kota Manado mengalami penurunan, terutama di Pasar Bersihati, karena Pasar Bersihati ini merupakan salah satu pasar yang menjadi standar mengikuti pasar-pasar yang lain. Dan ketika kami cek di Pasar Bersihati, harga bahan pokok terutama harga cabai rawit ini mengalami penurunan untuk hari ini menjadi 90.000 per kilogram. Sedangkan kemarin mengalami kenaikan sekitar 100.000 per kilogram. Tribuners, meskipun turun, masyarakat atau pengunjung dan pembeli mereka tetap mengeluh karena mereka menilai harga 90.000 per kilogram ini masih tergolong mahal. Mengingat harga normal dari harga cabai rawit ini biasanya itu dipatok dengan harga 35.000 sampai 45.000 per kilogram. Hal itu disampaikan oleh Erni, salah satu pembeli yang kami wawancarai ketika bertemu di pasar. Erni mengatakan bahwa meskipun mahal, selaku warga Manado atau masyarakat Kota Manado tentunya tetap membeli cabai rawit ini karena sudah menjadi kebiasaan orang Manado ketika memasak harus menggunakan cabai yang cukup banyak, sehingga meskipun mahal mereka tetap membeli. Nah, Tribuners, ia juga mengatakan bahwa memang akhir-akhir ini harga cabai rawit di Kota Manado mengalami kenaikan harga. Meskipun Tribuners banyak pasokan yang masuk di Pasar Bersihati, namun memang harganya masih ada di angka 50.000 ke atas. Dan ini sudah masuk di 2 minggu terakhir harganya masih seperti itu. Dan kami juga sempat wawancara Junita, salah satu pedagang, yang mengatakan kemungkinan besar Tribuners dalam waktu dekat ini beberapa hari ke depan harga cabai akan mengalami kenaikan mengingat stok yang masuk ke Pasar Bersihati ini mulai berkurang. Dia juga menjelaskan bahwa harga cabai mengalami kenaikan ataupun penurunan harga tergantung dari stok yang masuk per hari itu di Pasar Bersihati. Sehingga ia berharap ada langkah-langkah dari pemerintah untuk mengantisipasi kelonjakan harga yang terjadi seperti sebelumnya di Pasar Bersihati, harga cabai itu mencapai 200.000 per kilogram. Ia meminta dan ia berharap jangan sampai terjadi lonjakan, sudah terjadi baru pemerintah mencoba untuk mencari jalan keluar. Dan sampai saat ini harga cabai masih tinggi, selain cabai juga Tribuners dapat kami laporkan yang mengalami kenaikan harga tomat. Hari ini harga tomat mencapai 18.000 per kilogram. Ketika harga cabai naik, harga tomat pun ikut naik karena ini memang satu paket ketika masuk di Pasar Bersihati. Mungkin itu rekan Adila yang dapat saya laporkan dari Kota Manado, dikembalikan ke studio. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, ratusan mama-mama Papua mendesak Majelis Rakyat Papua Barat Daya atau MRPBD segera mendorong pembangunan Pasar Mama Papua di Kota Sorong, Papua Barat Daya. Aspirasi pembangunan Mama Papua itu disampaikan langsung di hadapan Ketua MRPBD Alphonse Kambu pada Senin 10 Juni. Koordinator Pedagang Mama Papua Levina Duwit mengatakan pemerintah daerah telah membangun pasar megah di Rufai Sorong tapi tidak aman bagi pedagang. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Sorong. Safwan Asari, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, benar sekali Adila dan juga Tribuners dimanapun Anda berada. Pada Senin kemarin, ratusan mama Papua mendatangi kantor Majelis Rakyat Papua Barat Daya atau MRPBD untuk menyuarakan terkait dengan persoalan yang mereka hadapi di sektor bisnis, dalam hal ini di pasar Rufai dan juga di pasar Pinang, begitu Tribuners. Nah, berdasarkan keterangan yang kami himpun, salah satu koordinator pedagang Mama Papua yang ada di Kota Sorong yaitu Levina Duit menegaskan bahwa persoalan-persoalan yang mereka dapati saat ini adalah terkait dengan penjualan barang lokal yang mana tidak dijual oleh Mama Papua namun justru dijual oleh
pedagang-pedagang yang berasal dari Nusantara begitu Tribuners. Nah, selain itu ada beberapa persoalan lain yaitu terkait dengan keamanan pada saat penjualan dan terkait dengan keberpihakan otonomi khusus yang kurang menyentuh pada Papua yang ada di Kota Sorong. Ia mengambil contoh di Kota Jayapura sendiri sampai sejauh ini keberpihakan otonomi khusus ini memang benar-benar ada dan menyentuh pada masyarakat khususnya Mama Papua yang ada di Jayapura. Sebab di Jayapura ini Mama Papua mendapat perlakuan yang khusus dan mereka memiliki pasar khusus untuk Mama Papua berjualan entah itu pinang dan juga hasil-hasil kebun lainnya termasuk hasil kerajinan tangan seperti noken yang mana merupakan mahakarya dari Mama Papua itu sendiri. Nah, melalui pertemuan yang dihadiri langsung oleh Ketua MRPBD Alphonse Kambu, mereka berharap agar Majelis Rakyat Papua Bardaya ini bisa ikut mengadvokasi terkait dengan suara yang mereka sampaikan pada Senin kemarin di kantor MRPBD di Kota Sorong itu sendiri. Mereka berharap lewat aspirasi yang mereka sampaikan pada Senin kemarin ini bisa diwujud nyatakan dengan kehadiran pasar Mama Papua sehingga mereka juga ikut merasakan adanya otonomi khusus dan berpihak pada Mama Papua di Kota Sorong itu sendiri. Selain itu, salah satu pedagang Papua di Kota Sorong, Yuliana Rayar, menyatakan bahwa persoalan yang mereka hadapi terkait dengan keamanan, terkait dengan penjualan pinang dan sagu dan beberapa produk lokal yang ada di tanah Papua ini merupakan persoalan serius dan memang harus diseriusi oleh Majelis Rakyat Papua. Mereka berharap agar Majelis Rakyat Papua Barat Daya bisa ikut mengadvokasi dalam hal ini menyiapkan salah satu produk hukum untuk mengikat terkait dengan penjualan produk-produk lokal yang khas asli tanah Papua sehingga tidak dijual sembarangan oleh warga Nusantara lainnya sehingga nantinya ekonomi ini bisa merata, tidak hanya didapati pedagang-pedagang yang pedagang-pedagang asal Nusantara yang berjualan lebih dominan di pasar tradisional maupun pasar modern di Kota Sorong. Mereka berharap adanya kesetaraan sehingga Mama Papua ini yang menjual hasil kekayaan tanah Papua sementara yang lainnya biar dijual oleh pedagang-pedagang dari Nusantara itu sendiri. Nah, selain itu Ketua Majelis Rakyat Papua Barat Daya Alphonse Kambu menegaskan bahwa terkait dengan persoalan yang disuarakan oleh Mama Papua pada Senin kemarin, ia akan menindaklanjuti aspirasi tersebut ke pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. Melalui kesempatan itu, ia juga berharap agar Mama Papua bisa menunggu hasil pelantikan anggota DPR Provinsi Papua Barat Daya agar bisa ikut bersama-sama menyuarakan dan ikut mendorong peraturan daerah khusus atau Perdasus untuk melindungi setiap produk lokal dalam hal ini pinang dan juga sagu dan beberapa hasil kekayaan alam khas Papua untuk tetap dijual oleh Mama Papua dan tidak boleh dijual oleh pedagang Nusantara lainnya sehingga yang berjualan produk-produk lain bisa dijual oleh pedagang Nusantara, namun untuk yang satu ini tidak boleh dijual karena mengingat terkait dengan pemasukan yang minim dan
lainnya, sehingga mereka berharap nantinya akan diatur sehingga Mama Papua yang berjualan terkait dengan pinang dan juga terkait dengan produk-produk lokal di tanah Papua itu sendiri. Sekian, Adila. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Koordinator Pedagang Mama Papua, yakni Levina Duit, dan Ketua MRPBD Alphonse Kambu. Berikut untuk tayangan. Jadi, saya mewakili 300 Mama Papua. Jadi yang pertama itu, kami merasa kesal bahwa pasar modern tidak tampak bertemu dengan kita pedagang. Hanya datang lalu saja, tidak turun pada kami pedagang. Tentunya pesta demokrasi pileg dan pilpres akan dalam rangka juga persiapan pilkada. Tentunya banyak orang di sana yang mempersiapkan diri lebih janji-janji yang manis, memberi harapan-harapan yang indah, dan bukan untuk kali ini dan tahun ini ke depan, tetapi yang sudah kita alami bersama. Berikutnya juga bahwa apa yang kita rasakan di Kota Sorong, Kabupaten Sorong, bahkan Tribuners, Garuda Indonesia meluncurkan serangkaian menu baru yang menonjolkan kekayaan kuliner khas Nusantara, yakni khususnya wilayah Kalimantan. Peluncuran serangkaian menu tersebut diperkenalkan melalui tematik This Meal Presentation di Grand Jatra Hotel Balikpapan, Kalimantan Timur pada Senin 10 Juni. Domestik Barat Regional Group Head PT Garuda Indonesia, Fitria Ruswita, mengatakan bahwa program tersebut bertujuan untuk bisa lebih memperkenalkan kuliner Indonesia yang kaya dan masih belum banyak tereksplor pada penumpang. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Kaltim. Ari Nindita Intan, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik Adila dan Tribuners dimanapun Anda berada, melaporkan langsung dari Balikpapan, Kalimantan Timur, di mana Garuda Indonesia meluncurkan serangkaian menu baru yang menonjolkan kekayaan kuliner khas Nusantara, khususnya wilayah Kalimantan. Peluncuran serangkaian menu tersebut diperkenalkan melalui tematik This Meal Presentation di Grand Jatra Hotel Balikpapan, Kalimantan Timur pada Senin 10 Juni 2024 lalu. Domestik Barat Region Group Head PT Garuda Indonesia, Fitria Ruswita, mengatakan program ini bertujuan untuk bisa lebih memperkenalkan kuliner Indonesia yang kaya dan masih belum banyak tereksplor pada penumpang. Di samping itu, 12 sajian kuliner Kalimantan yang diusung ini diharapkan bisa mendapatkan insight dari penumpang setia maskapai nasional Garuda Indonesia, para korporasi, pecinta aviasi, dan komunitas. Fitria menyebut bahwa Garuda Indonesia punya tagline Indonesia Hospitality, sehingga pihaknya ingin Garuda Indonesia memberikan impact tidak hanya tourism, tapi juga ke sektor ekonomi. Ia menambahkan dampak positif lainnya akan menumbuhkan perekonomian pada sektor perhotelan setelah melewati masa pandemi COVID-19. Ia menambahkan hadirnya Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur turut menjadi daya tarik Garuda Indonesia mengusung tematik This Meal Presentation tersebut. Diharapkan dengan kehadiran Garuda Group bersama Citylink ini, pihaknya bisa mengakomodir penerbangan dan kebutuhan penumpang di Kalimantan khususnya. Senada demikian, General Manager Balikpapan PT Garuda Indonesia, Joko Azwardi, menguraikan bahwa pihaknya ingin fokus terhadap keramah-tamahan Indonesia dengan mengangkat kuliner khas Nusantara dalam menu penerbangan. Ia menyebut dengan iniasi pengangkatan Culture Indonesia ini diharapkan lebih banyak makanan khas dari Indonesia agar lebih dikenal, dengan demikian juga untuk rute tujuan internasional. Sementara itu, Kepala Departemen Kontrol Layanan Catering dari PT Garuda Indonesia, Muhammad Jupri, membeberkan presentasi makanan otentik khas dari Kalimantan yang disajikan, di mana sajian kuliner breakfast antara lain ada lontong Banjar, nasi kuning Samarinda, nasi goreng ayam habang, dan ketupat kandengan. Kemudian untuk host refreshment yang bagian A, ada kue tiaw Pontianak, mie Hokian, nasi padan ikan asap rica, nasi ayam bumbu habang. Kemudian selanjutnya yang hot refreshment yang B, terdapat lontong sate ayam, nasi uduk daging serundeng,
kue tiaw goreng, ayam bawang putih, dan nasi putih ikan garang asam. Jupri menyampaikan bahwa persembahan kuliner ini berlaku untuk kelas ekonomi dan kelas bisnis. Hanya saja terdapat perbedaan dalam kuantitas serta cara penyajian. Namun, jika berbicara soal rasa, kelas ekonomi maupun kelas bisnis tetaplah sama. Pada program ini, Jupri menyebut penyediaan kuliner khas Nusantara akan menunjang 11 rute domestik pada destinasi favorit wisatawan. Jadi mulai perdana di Balikpapan terlebih dahulu, kemudian nanti menyusul di Kuala Namu, Banda Aceh, Ujung Pandang, Denpasar, Surabaya, dan Lombok. Ia menuturkan Kuala Namu dan Banda Aceh menjadi dua destinasi prioritas lantaran terdapat penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional atau PON, kemudian disusul Lombok karena adanya MotoGP. Demikian Adila. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners Isa ketangis keluarga Purwanto korban kebakaran gudang penyimpanan tabung gas 3 kg di Jalan Kargo Taman 1 Denpasar pecah di depan burn unit ICU RSUP Profesor Ngurah. Purwanto merupakan salah satu dari 14 korban yang meninggal dunia, yakni pada Senin 10 Juni 2024, sekira pukul 13.45 WITA. Terkait hal itu, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Bali. Niluh Putu Wahyuni Sari, silakan untuk laporan lengkapnya. Iya, baik. Terima kasih atas waktunya Adila. Baik, Tribuner, saya Wahyuni Sari dari tribunbali.com akan menyampaikan terkait update korban kebakaran gudang penyimpanan tabung gas 3 kg di Jalan Kargo Taman Denpasar pada Minggu 9 Juni 2024 yang lalu. Nah, jadi update-nya kali ini ada korban meninggal dunia akibat kebakaran di gudang penyimpanan gas LPG 3 kg di Jalan Kargo Denpasar yang bertambah sebanyak 3 orang. Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan, dan Penunjang RSUP Prof. Ngurah, yakni Dr. Afan Priambodo, membeberkan RSUP Prof. Ngurah sejak 9 Juli 2024 telah merawat sebanyak luka bakar, dengan saat ini yang masih mendapatkan perawatan sebanyak 13 orang Tribuners. Sementara itu, 12 orang mendapatkan perawatan dengan dipasang jalan nafas, sementara 1 orangnya lagi tidak dipasang jalan nafas. Dan dari 16 orang tersebut, 3 orang sudah meninggal dunia pada tanggal 10 Juni pukul 1:30 WITA dini hari. Lalu pada tanggal 10 Juni juga pada pukul 13.45 WITA dan